Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kepada Mas Doni. Dan Mas Oto tadi juga sudah ready untuk merekod ya. Sudah direkod belum? Sudah Mas. Sudah. Tadi Mas Oto udah oke. Enggak, bukan udah oke. Artinya sudah direkod belum? Mas Oto, halo, tes. Mas Oto. Tadi tak konfirmasi oke. Mas Oto, tes. Mungkin lewat chat. Tadi Mas Oto lewat chat tadi. Oh ya, oke Mas. Udah oke. Monggo Mas Doni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertemuan kemarin kita soal Thoriqul Iman. Artinya dengan ini kita sudah membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, tidak mungkin tidak. Secara akliyah sudah terbuktikan. Nah, tinggal kita itu mempelajari berikutnya, Tuhan itu yang mana? Karena faktanya yang ngaku Tuhan itu banyak. Maka kita hari ini insya Allah akan membahas itu. Saya share screen ya. Oke. Apakah tampilan saya sudah terlihat di tempat teman-teman? Sudah Mas. Oke. Ya. Surat Cinta dari Sang Pencipta, judul kita hari ini. Kita saksikan dulu video berikut ini. Karena waktunya sudah cukup kelewat ini. Tadi video itu adalah video ilustrasi tentang letusan Gunung Vesuvius di Pompeii. Kita sendiri pernah merasakan hal itu. Di Jogja terutama kita pernah merasakan bagaimana Gunung Merapi meletus. Kita juga pernah merasakan berbagai gunung berapi yang ada di Indonesia. Atau di luar itu juga kita pernah merasakan bencana lain selain letusan gunung. Pernah kita mengalami tsunami yang besar di Aceh. Pernah kita mengalami gempa besar di Jogja. Kemarin terakhir gempa di Cianjur dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika manusia itu menghadapi bencana, dia akan tersadar bahwa dirinya ini lemah. Menghadapi alam semesta yang seperti ini, mereka sadar bahwa diri mereka itu lemah. Kemudian secara naluriah muncul di dalam diri mereka kesadaran untuk mencari perlindungan kepada suatu zat yang dianggap lebih besar, dianggap lebih kuat. Ini adalah naluri yang ada pada diri setiap manusia.
Nanti di dalam bahasa Arab itu istilahnya ghorizatut tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Nah, atas dasar kesadaran akan kelemahan diri manusia inilah manusia melakukan sebuah ritual-ritual. Misalnya begini, di Gunung Bromo ada sebuah ritual namanya Yatnya Kasada. Tujuannya apa? Tujuannya agar sang penguasa gunung itu melindungi warga. Maka dibikinkan sesaji. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sadar bahwa dirinya lemah, dirinya harus bergantung pada zat yang lebih besar, lebih berkuasa atas dirinya. Dan kesadaran itu merata di seluruh manusia, bukan hanya orang Jawa saja. Kalau di Gunung Bromo itu menunjukkan orang Jawa. Tapi ternyata misalnya di Benin, Afrika, itu juga sama. Ada acara bersih desa. Kalau kita sering menemukan acara bersih desa di Jawa terutama, ternyata acara bersih desa tidak cuma di situ. Acara bersih desa itu di seluruh dunia. Ini contoh acara bersih desa di Benin, Afrika. Di tempat lain, di Thailand, ada sebuah tradisi namanya Sanyatato Blessing. Sanyatato Blessing ini ada kepercayaan di baliknya bahwa orang yang ditato dengan Sanyatato ini dia dilindungi dari mara bahaya. Artinya apa? Manusia itu sadar bahwa dirinya itu tidak bisa mengendalikan bencana, tidak bisa mengendalikan mara bahaya yang akan menimpa dirinya. Maka dia meminta perlindungan kepada zat yang lebih agung dari dirinya dengan cara macam-macam tadi. Ada yang buat sesaji, ada yang dengan tato, ada yang dengan bersih desa, dan lain sebagainya. Dan kalau di foto ini kita lihat bagaimana orang Thailand itu mentato seorang bule yang diceritakan, yang dicitrakan rasional, tidak percaya klene, itu ternyata juga sama, punya naluri, merasa dirinya lemah, tidak bisa mengendalikan bencana yang akan dihadapi, kemudian meminta perlindungan dari zat yang lain yang dianggap lebih besar dengan cara tertentu, dalam hal ini adalah dengan tato. Di Swiss ada sama, Deptara. Ini juga semacam acara bersih desa juga. Di Israel ternyata juga sama. Di Israel ada Holy Friday. Itu juga sama, meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, manusia itu senantiasa sadar bahwa dirinya itu lemah. Dan itu paling jelas itu muncul ketika ada bencana. Manusia itu sadar bahwa dirinya lemah, menghadapi gunung saja tidak mampu, menghadapi goncangan tanah tidak mampu, menghadapi amuan laut tidak mampu. Dan dia sadar bahwa dia butuh perlindungan dari zat yang dianggap lebih tinggi. Maka cara untuk minta perlindungan itu dengan ibadah. Maka sebenarnya ibadah ini adalah sebuah kebutuhan manusia. Kemudian para manusia tadi menciptakan ritual-ritual. Orang Bromo menciptakan ritual Yatnya Kasada. Orang Benin menciptakan Deptara. Orang Thailand menciptakan Sanyatato. Di Israel menciptakan Holy Friday dan lain sebagainya. Mereka semua menciptakan ritual-ritual yang mereka anggap dengan ritual itu bisa membuat mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika sudah berkomunikasi dengan Tuhan, mereka akan meminta, jangan diberi bencana dan lain sebagainya. Nah, bentuk ritual-ritual itu intinya adalah untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Yang kemarin di pertemuan lalu sudah kita buktikan secara aktif. Nah, persoalannya, apakah ini terhubung? Apakah upaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan ini berhasil? Kira-kira berhasil atau tidak? Jika berhasil, apa indikatornya? Apa indikator bahwa ibadah ini betul-betul bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan? Misalnya, Yatnya Kasada, apakah betul ini bisa membuat manusia terhubung dengan zat yang lebih besar tadi? Kalau dikatakan terhubung,
Apa indikator terhubungnya? Jika dikatakan bahwa indikatornya setelah acara ini tidak ada letusan gunung misalnya itu, faktanya ada satu waktu tertentu mereka tetap melakukan itu, tapi gunung tetap meletus juga gitu. Artinya nggak valid juga indikatornya. Nah, persoalannya bagaimana sih sebenarnya cara untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan itu? Bagaimana sih sebenarnya cara untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan? Saya bikinkan analogi biar lebih gampang. Bagaimana cara terhubung dengan telepon doni? Kira-kira bagaimana? Jenengan pengen menghubungi saya. Zaman sekarang untuk menghubungi orang, termasuk menghubungi saya, itu dengan telepon. Nah, bagaimana cara panjenengan itu menghubungi telepon doni, menghubungi telepon saya? Caranya kira-kira bagaimana? Bisakah dengan mengarang nomor sendiri? Misalnya, saya pengen terhubung sama Mas Doni. Gimana ya? Tak ngarang sendiri lah. Kayaknya kalau Mas Doni itu cocoknya itu nomornya itu 0812345678. Setelah begitu apakah benar-benar terhubung? Tentu saja tidak. Maka bagaimana sebenarnya untuk terhubung dengan saya? Jawabannya apa? Jawabannya tanya nomor saya. Baik tanyanya itu kepada saya langsung maupun tanya kepada orang yang mengenal saya. Begitupun cara untuk terhubung dengan Tuhan. Tidak bisa kita mengarang ritual sendiri seperti tadi. Pengen terhubung dengan Tuhan, ngarang ritual sendiri. Itu seperti pengen menghubungi saya, ngarang nomor telepon sendiri. Mustahil, tidak mungkin. Nah, maka kita harus bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara berkomunikasi dengannya. Persoalannya, pernahkah panjenengan semua itu bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, gimana cara saya berkomunikasi denganmu? Nah, kalau bisa bertanya kepada Tuhan, ya itu sudah bentuknya ibadah seperti itu. Faktanya kita tidak bisa. Misalnya pada suatu malam itu kan, setelah Anda bersemedi tanya, ya Tuhan, bagaimana ini caranya? Terus ada suara dari langit. Apa yang menjamin bahwa suara dari langit itu betul-betul suara Tuhan? Jangan-jangan malah suara jin, jangan-jangan suara genderuwo, jangan-jangan tipuan manusia dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pertanyaannya seperti ini. Sudahkah Anda itu semua bertanya kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara Tuhan menjawab? Kalau memang dia menjawab. Yakinkah Anda bahwa itu jawaban Tuhan? Bahwa itu betul-betul jawaban Tuhan? Nah, sebenarnya kesimpulannya ini, bagaimana cara mendapatkan jawaban yang pasti bahwa jawaban itu benar-benar dari Tuhan? Maka kita akan melihat, pernahkah sebentar nih. Pernahkah Tuhan berbicara kepada manusia? Ternyata apa? Ternyata pernah. Kapan itu? Ya ketika menurunkan kitab suci. Kitab suci itu kan kalam Tuhan, perkataan Tuhan kepada manusia. Maka sebenarnya Tuhan itu sudah pernah berbicara dengan manusia, sudah pernah melakukan komunikasi dengan manusia. Kemudian komunikasinya itu, percakapannya itu dicatat dalam sebuah buku, dalam sebuah kitab, kemudian kita mengenalnya sebagai kitab suci. Persoalannya teman-teman, yang mengaku kitab suci itu banyak. Tidak cuma Al-Quran. Al-Quran ngaku kitab suci, Bible ngaku kitab suci, Weda ngaku kitab suci, Tripitaka ngaku kitab suci. Banyak yang ngaku kitab suci. Nah, adakah bagaimana cara kita mengetahui mana yang benar? Yang betul-betul datang dari Tuhan. Apakah Bible, apakah Weda, apakah Tripitaka, atau Al-Quran? Setidaknya kita bisa mempelajari dari sejarah. Misalnya Tripitaka. Dari mana Tripitaka berasal? Tripitaka itu artinya adalah 3 keranjang. Tri 3, Pitaka keranjang. 3 keranjang. Maksudnya ketika si penulis ini menulis Tripitaka itu kan menulisnya itu di daun lontar, di kulit pohon dan lain sebagainya. Terus kemudian topik-topik tertentu itu dikumpulkan di keranjang sendiri. Ada 3 topik, kemudian dikumpulkan di keranjang sendiri-sendiri. Maka disebut Tripitaka, 3 keranjang. Baru di zaman sekarang tulisan-tulisan di daun lontar itu yang dikumpulkan di 3 keranjang itu dikumpulkan di dalam satu buku. Nah,
Dari sejarah itu kita tahu bahwa Tripitaka itu ditulis oleh Siddhartha Gautama namanya. Siddhartha Gautama itu siapa? Siddhartha Gautama itu anaknya Raja Suddhodana bersama permaisurinya. Nah, namanya dia punya bapak, punya ibu, dan lahir dan mati, maka dia sebenarnya manusia juga kan. Manusia menulis buku juga gitu aja. Bagaimana mungkin terus kemudian dianggap sebagai kitab suci, yang artinya kitab suci datang dari Tuhan. Maka Tripitaka jelas bukan kitab yang kita cari, perkataan Tuhan yang kita cari. Kita melangkah ke Weda. Weda sama. Weda itu ditulis oleh filosof-filosof India Utara sekitar Nepal di abad perunggu. Dari sejarah jelas bahwa Weda itu ditulis oleh para filosof. Maka itu tulisan manusia. Ya. Kemudian Bible itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di perjanjian baru itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Surat Rasul-Rasul Paulus, surat raja-raja, dan lain sebagainya. Nah, Injil Matius itu Injil yang ditulis oleh Matius, Injil Markus ditulis oleh Markus, Injil Lukas ditulis oleh Lukas, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Nah, isinya apa? Saya sudah membacanya. Isinya menceritakan kisah hidup Yesus. Jadi yang kita cari bukan itu, yang kita cari itu betul-betul perkataan Tuhan. Bukan tulisan manusia tentang sejarah seseorang yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kita mencari betul-betul perkataan Tuhan. Nah, adakah di antara kitab-kitab itu yang menyatakan diri sebagai ini dari Tuhan? Adakah di antara kitab-kitab suci semua itu yang di dalam teksnya menyatakan diri bahwa ini adalah dari Sang Pencipta? Dan ternyata Al-Quran lah yang menyatakan itu. Di dalam Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian ragu atas apa? Mimma nazzalna 'ala abdina, atas apa yang aku turunkan pada hambaku, atas apa yang aku turunkan kepada rasulku. Berarti yang diturunkan kepada Rasul apa? Al-Quran. Berarti jika kamu ragu, jika kamu meragukan Al-Quran, ragu bahwa itu betul-betul datang dariku. Kalimatnya di sini. Faktu bisuratin min mithlihi. Buat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Surat terpendek itu Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Minimal itu. Minimal bisa membuat satu surat berisi minimal 3 ayat yang setara dengan Al-Quran. Yang setara apanya? Yang setara adalah yang pertama sastranya. Dan ternyata ahli-ahli sastra Arab itu mengakui bahwa Al-Quran itu memang beyond manusia. Ahli sastra Arab di zaman Rasul namanya Walid bin Mughirah itu tidak bisa mengelak bahwa Al-Quran itu betul-betul di luar batas kemampuan manusia. Kemudian kita kembali ke tantangan Al-Quran ini. Faktu bisuratim min mithlihi. Kalau kamu ragu pada Al-Quran, ragu pada kebenaran Al-Quran, faktu bisuratim min mithlihi. Buat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Yang setara apa? Sastranya dalam bahasa Arab. Berarti kita harus menulis dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Wat'u syuhada'akum min dunillah. Cari penolong. Jadi tantangan ini tidak hanya bagi 1-2 orang. Semua orang boleh bekerja sama. Semua orang ahli bahasa Arab, sastra Arab, profesor bahasa Arab, kumpulkan semua. Kemudian bahu-membahu, saling menolong, saling membantu, saling berkomunikasi, membuat satu saja surat yang bisa menyaingi Al-Quran. Wat'u syuhada'akum min dunillah. Tapi jangan minta tolong kepada Allah. In kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar orang yang benar. Jika tuduhan kalian bahwa jika keraguan kalian atas Al-Quran itu adalah benar. Dan ternyata sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa menyaingi Al-Quran itu. Maka fa'ilam taf'alu. Jika kamu tidak bisa, walan taf'alu, dan pasti tidak akan pernah bisa,
Fattaqu narallati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar bahwa Al-Qur'an itu betul-betul datang dari Allah. Nah, ketika ada satu kitab yang mengatakan bahwa ini datang dari Tuhan, yang tidak percaya silahkan bikin saingannya. Kalau tidak bisa maka terbukti ini betul-betul kalam Allah. Logikanya bagaimana? Jika ini buatan manusia, pasti ada manusia lain yang minimal bisa setara dengan dirinya, atau bahkan bisa melampauinya. Jika sekali lagi, jika memang Al-Quran itu buatan manusia, maka harusnya ada manusia lain yang bisa menyaingi. Kecuali kalau Al-Quran itu datang dari Tuhan, maka wajar kalau manusia itu tidak ada satupun yang bisa membuat saingannya. Maka sampai hari ini, sampai Al-Quran itu tidak ada yang bisa membuat saingannya, maka sampai saat itu pula Al-Quran terbukti kebenarannya bahwa itu datang dari Allah Sang Pencipta. Teman-teman, dari situ kita mendapati bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat terbesar Rasul terakhir. Tidak seorang pun yang mampu membuat tandingannya. Dan menjadi panduan bagi semua manusia hingga kiamat nanti. Pertanyaannya adalah, mengapa mukjizat akhir zaman itu adalah Al-Quran? Mengapa mukjizat terakhir itu Al-Quran? Bukan misalnya membelah laut seperti Nabi Musa, mengeluarkan unta dari batu seperti Nabi Soleh, atau siapalah, menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Kenapa buku gitu? Mengapa mukjizatnya buku? Kok tidak sebesar Musa membelah laut gitu? Nah, penjelasannya begini. Mukjizat itu artinya adalah melemahkan. Yang dimaksud adalah melemahkan manusia. Jadi mukjizat itu artinya bukan keajaiban. Mukjizat itu artinya adalah melemahkan. Tapi secara khusus melemahkan manusia. Kenapa melemahkan manusia? Karena dengan datangnya mukjizat, manusia itu terlihat lemahnya. Karena mukjizat itu datang dari Tuhan yang melampaui manusia, maka mukjizat itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Maka mukjizat itu untuk bisa menyadarkan manusia di zamannya, maka mukjizat itu selalu disesuaikan dengan puncak peradaban zamannya. Misalnya zaman Nabi Musa bertepatan dengan Fir'aun. Puncak peradaban Fir'aun apa? Puncak peradaban Fir'aun itu bukan piramid, bukan sphinx ternyata. Sekali lagi bahwa puncak peradaban itu selalu bukan soal fisik. Tetapi apa? Di zaman Fir'aun, puncak peradabannya adalah sihir. Maka Nabi Musa waktu itu diberi mukjizat yang beyond sihir. Kalau pesihir-pesihir itu bisa menyihir tali menjadi ular, maka Nabi Musa bukan menyihir, tetapi tongkatnya benar-benar bisa menjadi ular. Yang satu ular sihir, bukan ular nyata. Sementara yang Nabi Musa ular nyata, memakan ular-ular sihir tadi. Maka yang pertama kali beriman siapa? Yang pertama kali beriman adalah pesihir tadi. Karena pesihir itulah yang tahu bahwa ini beyond sihir. Nah, artinya mukjizat itu adalah melemahkan. Maka selalu disesuaikan zamannya. Di zaman Nabi Isa, puncak peradabannya adalah penyembuhan. Maka mukjizatnya tabib. Dan mukjizatnya Nabi Isa tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi menghidupkan orang mati. Itu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh tabib-tabib manapun. Nah, persoalannya, apa puncak peradaban Quraisy saat Al-Quran diturunkan? Kita semua tahu, puncak peradaban Quraisy saat Al-Quran diturunkan, itu peradaban sastra. Orang-orang yang paling hebat itu adalah orang yang sastranya paling hebat. Maka mukjizat yang Allah berikan, yang Allah datangkan, beyond sastra. Sampai orang terbaik, pembuat sastra terbaik, yaitu Walid bin Mughirah waktu itu, tidak bisa membuat saingannya. Nah, persoalannya, Al-Quran itu bukan hanya mukjizat untuk zaman Quraisy jahiliyah. Al-Quran itu juga mukjizat bagi kita hari ini.
kita yang hidup di dunia modern ini. Maka pertanyaannya, apa puncak peradaban modern? Sekali lagi, puncak peradaban itu selalu bukan soal yang fisik, bukan soal pesawatnya, bukan soal gadgetnya, bukan soal teknologinya, bukan soal jalan tol, tetapi apa? Ilmu untuk membuat semua itu. Dan ilmu itu dituliskan, dibukukan, dikitabkan. Puncak peradaban modern itu adalah peradaban ilmu yang diliterasikan, ilmu yang dituliskan. Maka mukjizatnya apa? Ilmu yang dituliskan. Maka manusia zaman sekarang bisa membandingkan tulisan dirinya dengan tulisan yang mukjizat itu. Bisa membandingkan buku buatan dirinya dan kitab yang datang dari Tuhan itu. Betul-betul dibandingkan. Nanti kita akan coba membandingkan. Di antara bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran, pertama, sastranya luar biasa. Tidak bisa ditiru manusia. Tadi sudah kita buktikan. Kedua, masih soal sastra yang luar biasa, tapi dampaknya ini soal mudah dihafalkan. Jika sastra itu bagus, maka mudah bagi manusia untuk menghafalkannya. Nah, Al-Quran itu hafidnya banyak, penghafalnya banyak. Bahkan anak kecil yang tidak tahu artinya, itu bisa hafal Al-Quran, bisa hafid Al-Quran. Karena apa? Begitu indahnya sastra. Bahkan orang tidak paham saja bisa hafal. Itu sekali lagi apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Maka yang bisa menghafalkan itu tidak cuma 1-2 orang, ribuan atau bahkan mungkin jutaan orang. Jika kita bandingkan dengan buku buatan manusia yang lain, misalnya ada ideologi komunis, tokohnya adalah Karl Marx. Karl Marx nulis buku Das Kapital, kemudian itu yang dijadikan pedoman oleh orang-orang komunis seluruh dunia. Kita tanya kepada orang-orang komunis, adakah orang komunis yang hafid Das Kapital, apal Das Kapital? Tidak ada. Tapi yang hafid Al-Quran banyak. Misalnya di Indonesia ada orang yang dianggap hebat, Soekarno misalnya. Soekarno pernah menulis buku di judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Mana Soekarnois yang hafid buku Bendera Revolusi, Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi yang hafal Al-Quran 30 juz banyak sekali. Dan dia terjaga keasliannya sepanjang masa. Apa yang diberikan kepada Rasul sampai hari ini tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian kabar-kabarnya melampaui zamannya. Contoh misalnya bagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 menceritakan tentang proses pembuatan janin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh telah aku ciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian aku jadikan nutfah, sperma, fi qararin makin, yang berdiam di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian nutfah tadi menjadi alaqat, sesuatu yang menempel. Fa khalaqna 'alaqatan mudghatan. Kemudian alaqat tadi menjadi mudghah, menjadi tidak sekedar darah menempel, tetapi sudah berwujud lain, semacam daging tapi agak berbeda. Fa khalaqna mudghata idhoman. Terus kemudian daging tadi menjadi tulang. Fakausana idhoman lahman. Kemudian aku liputi daging tadi dengan tulang. Tsumma amsa'nahu khalqan akhar. Kemudian aku jadikan yang tadinya hanya sperma itu menjadi makhluk yang benar-benar berbeda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan berterima kasihlah kepada Allah yang maha baik penciptaannya. Ingat, Al-Quran ini turun tahun 600-an. Belum ada teknologi ronsen, belum ada teknologi USG, belum ada teknologi apa-apa. Tetapi sudah menceritakan bagaimana Al-Quran, bagaimana proses pembentukan janin di dalam rahim. Kabarnya melampaui zaman. Kemudian tentang Big Bang. Di dalam Al-Bayyinah ayat 30 diceritakan, awalam yaral ladzina kafaru, apakah orang kafir tidak melihat? Annas samawati wal ard kana ratqan. Sungguhnya langit dan bumi itu dulunya satu. Ini Big Bang itu kan yang menemukan orang kafir. Big Bang itu artinya alam ini semakin meluas.
Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwa dulunya ini, apa tidak melihat bahwa dulunya adalah satu. Faja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Kemudian aku jadikan dari air setiap segala sesuatu yang ada di dunia. Afala yu'minun. Kenapa kalian tidak beriman? Kemudian ayat tentang besi. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahu kitaban wal mizan. Laqad arsalna, sesungguhnya aku telah mengutus Rasul ini, Rasulullah SAW, bil bayyinat, dengan membawa penjelasan. Wa anzalna ma'ahu kitab, dan aku turunkan bersamanya Alkitab, Al-Quran, wal mizan, dan penimbang. Al-Quran itulah sebagai penimbang baik dan buruk. Wal mizana liyakumun nasi bil qist, untuk menegakkan keadilan di tengah manusia. Wa anzalnal hadid, dan aku turunkan besi. Perhatikan, Allah tidak menggunakan kata wa khalaqnal hadid, dan aku ciptakan besi, tetapi wa anzalnal hadid. Kenapa? Setelah modern ini kita bangkit, besi itu tidak diproduksi oleh bumi. Besi itu diturunkan dari langit. Maka katanya wa anzalnal hadid, aku turunkan besi. Betul-betul seperti kejadiannya. Karena besi itu diproduksi oleh bintang, seperti matahari yang meledak menjadi supernova, kemudian materi-materinya tersebar. Nah, waktu itu sebagian materi dari bintang yang dekat dengan matahari mampir ke bumi, kemudian menjadi besi. Besinya ada yang di permukaan, ada yang di inti bumi. Fihi ba'sun sadidun wa manafi'ul linnas. Di dalam besi itu ada kekuatan yang sangat kuat dan banyak manfaat bagi manusia. Ternyata teman-teman, kalau kita melihat bagaimana kalau besi yang kemudian jadi mobil, jadi traktor, itu biasa ya, besi biasa. Ternyata yang lebih luar biasa lagi itu besi yang ada di perut bumi, besi yang ada di inti bumi. Besi yang ada di inti bumi itulah yang menyebabkan munculnya medan magnet. Medan magnet di muka bumi yang kemudian mempengaruhi kompas kita itu. Ternyata medan magnet itu fungsinya apa? Menolak partikel-partikel negatif dalam cahaya matahari. Nah, tanpa medan magnet itu yang kuat yang muncul dari besi tadi, ba'sun sadidun wa manafi'ul linnas tadi, manusia itu tidak bisa bertahan hidup. Kalau medan magnet itu hilang 5 menit saja, maka orang-orang yang hidup di Khatulistiwa itu langsung terpapar langsung terpapar partikel-partikel buruk dari matahari, kemudian mati tidak sampai 5 menit. Kemudian soal jumlah kata dunia disebutkan 115 kali, kata akhirat 115 kali, kata malaikat 88 kali, kata syaitan 88 kali, kata kehidupan 145 kali, kata kematian 145 kali, kata kebaikan 50 kali, kata jahat 50 kali. Dan yang luar biasa, kata darat itu 30%, kata laut itu 70%. Sesuai benar dengan jumlah daratan dan lautan yang ada di bumi. Mari kita buktikan sendiri saat ini. Silahkan keluarkan Al-Quran Anda. Buka surat Al-Baqarah. Berapa jumlah ayat di dalam surat Al-Baqarah? 248. Silahkan dibagi 2. 100 200 jadinya 143. Silahkan bagi 2, berapa hasilnya? Silahkan buka ayat tersebut. Dan ternyata telah aku ciptakan manusia ini, telah aku ciptakan Islam ini sebagai yang pertengahan. Jadi di tengah-tengah surat Al-Baqarah itu, kata yang Allah pilih adalah pertengahan. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba kita bayangkan, bagaimana kita ditantang untuk membuat sebuah kitab yang sastranya luar biasa, yang tidak bisa disaingi, jumlah katanya teratur, dan lain sebagainya. Kemujizatan Al-Quran hadir langsung di depan indera manusia menjadi bukti bahwa itulah satu-satunya surat cinta dari Tuhan kepada hambanya. Ya, mohon maaf sebentar ya, saya tinggal sebentar, 1 menit.
mengingatkan bahwa Ibu, kan ini kan link kita ini kan free ya. Nah nanti kalau sewaktu-waktu mati berarti nanti kita pindah link gitu ya, kalau saatnya belum selesai gitu. Kalau meet kan kurang lebih kan 60 menit ya, nanti kalau mati berarti ini kita ganti link begitu. Matur nuwun, monggo Raden. Saya selesaikan aja biar Oh iya, harus bersambung. Oke, oke, saya siap. lanjutkan. Dari Al-Quran ini kita mengenal bahwa Tuhan yang sudah kita buktikan kemarin itu ternyata namanya adalah Allah. Dari Al-Quran kita mengenal itu. Dari Al-Quran juga kita mengenal surga neraka. Surga dan neraka. Wa basiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Dari Al-Quran juga kita mengenal tujuan Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari Al-Quran pula kita mengenal akidah Islam, mengenal pertanyaan besar kehidupan kita, bisa menjawab dari mana kita berasal, kemana setelah kehidupan kita, dan untuk apa hidup di dunia ini. Kemudian jika digambarkan di dalam sebuah grafik, akan muncul seperti ini. Sebelum adanya kita, sebelum adanya alam semesta, ada Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan hukum baginya, namanya sunatullah. Bumi punya sunatullah, yaitu punya gravitasi. Punya sunatullah, bisa berputar, rotasi, revolusi, dan lain sebagainya. Maka ketika Allah menciptakan manusia, dia juga menciptakan syariat, hukum yang mengatur dirinya. Bedanya apa? Kalau alam semesta itu tidak bisa ngeyel, langsung anut. Sementara manusia bisa ngeyel, bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Memilih apa? Memilih taat kepada syariat atau tidak taat kepada syariat. Kemudian diterangkan pula bahwa kehidupan di dunia ini tidak selamanya. Ada kiamat, kemudian ada akhirat. Di akhirat itu ada surga dan neraka. Dan pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu adalah hisab. Kiamat dan hisab. Nanti orang-orang yang taat kepada syariat akan dikaruniai surga, orang-orang yang melanggar syariat akan dikaruniai neraka, akan dihukum dengan neraka. Inilah akidah tentang kehidupan kita yang kita temukan di dalam Al-Quran, yang Al-Qurannya itu sendiri sudah kita buktikan bahwa itu adalah mukjizat, bukan buatan manusia. Dari Al-Quran pula kita mengenal bahwa Islam adalah din yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian din kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakum Islam madina, dan aku sudah ridhoi Islam menjadi din bagi kalian. Dari Al-Quran pula kita mengenal bahwa Islam adalah satu-satunya din yang diridhoi Allah. Tidak ada din yang lain, tidak ada agama lain yang diridhoi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diakui Allah, yang ada di sisinya diridhoi Allah, hanyalah Islam, tidak ada yang lain. Kemudian tidak ada satupun ayat Al-Quran yang kita ragukan kebenarannya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, meski hanya satu ayat saja, maka dia kekal di neraka. Satu ayat saja dia ragu, cukup mengantarkan dirinya kepada status kekafiran. Karena yang disebut percaya itu ya percaya semuanya, tidak hanya percaya sebagian. Satu saja diragukan, cukup untuk membuat dia tergolongkan sebagai orang kafir. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Al-Baqarah 39. Walladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan mendustakan bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Berarti apa? Tidak percaya, mengabaikan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar, yang mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik.
Oh ya, Saya kembalikan siap. kepada Mas Muhammad. Oke, alhamdulillah, Ustadz Doni ya, kita udah apa namanya mendengarkan materi dari Ustadz Doni. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Mohon saja kalau ada yang perlu ditanyakan. Kita sepertinya eh, memiliki waktu sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Moga mungkin kalau ada yang bertanya. Tadi juga ada yang izin keluar karena di daerahnya masing-masing udah eh, apa waktunya sholat maghrib begitu. Mas Wicaksono, ada yang perlu disampaikan? Suaranya belum masuk, Mas. Masih mute. Gak ada, Mas Wicaksono. Halo. Halo, halo, monggo, Mas. Oh ya, Ya sudah terdengar, Bapak. ya mohon maaf saya belum familiar dengan Google Meet. Ji. Jadi baik Ustaz, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijelaskan. Nah, mungkin saya ingin sedikit menanggapi yang terkait tadi apa namanya pertanyaan yang mengenai dari mana dan untuk apa dan pada akhirnya nanti akan kemana. Nah itu seperti pertanyaan yang terlihat sederhana, namun memang pada akhirnya dari situ kan bisa dilihat visi seseorang, ya kan. Nah, namun yang mungkin apabila karena saya pernah beberapa kali mencoba untuk bertanya, saya karena beberapa teman ada yang beragama bukan bukan Muslim, dan juga ada beberapa dan banyak sekali teman yang beragama Muslim. Namun pertanyaan ini itu ketika saya tanyakan pada akhirnya sampai kepada obrolan ini, sebenarnya kamu tahu nggak sih kamu dari mana dan diciptakan untuk apa, dan pada akhirnya kamu akan kemana setelah selesai kehidupan ini. Dan uniknya itu jawabannya ternyata yang lebih argumentatif itu adalah teman-teman yang beragama non Islam, karena mungkin mereka memang betul-betul belum tahu dan kemudian mencoba mencari tahu, dan di sini cukup aktif dalam mencari tahu, namun pada akhirnya juga belum menemukan jawabannya. Namun mungkin teman-teman saya yang saya temui yang beragama Islam tersebut kemudian jawabannya santai saja, ya saya dari Allah, kemudian di sini untuk ya melangsungkan kehidupan, dan pada akhirnya kemudian saya nanti akan di akhirat menuju ke alam akhirat untuk kemudian mempertanggungjawabkan. Nah itu kan jawaban yang sederhana dan seolah-olah tidak punya visi, karena satu dilihat dari raut mukanya, dilihat dari semangatnya, dilihat dari nafsiyahnya, sikap-sikapnya itu tidak mencerminkan bahwa dia memang betul-betul meyakini, karena tahu dengan yakin itu kan tentu akan beda. Dia tahu bahwa akhirat itu nanti ada, namun dia terlihat tidak cukup yakin bahwa akhirat itu ada. Karena apa? Karena dari berbagai macam hal. Nah itu seperti yang kamu katakan. Oke, Mas Doni, bisa dijawab secara singkat ya, atau mungkin nanti kalau sewaktu-waktu mati, berarti langsung berarti itu diakhiri ya. Nanti kita lanjut pertemuan yang datang, atau mungkin ada hal atau pertanyaan yang masih ada nanti bisa ditanyakan di grup ya, atau mungkin di pertemuan mendatang atau pertemuan keempat minggu depan. Itu Mas Doni, monggo bisa dijawab singkat. Ya, jadi memang kuncinya itu di teori berpikir di depannya. Artinya untuk menjawab ini kita harus tahu tentang kebenaran dohiriyah, kemudian kebenaran goib, landasan pikir yang kita bahas di pertemuan kemarin itu. Kalau itu belum dibahas dulu, tiba-tiba pertanyaan Uqdatul Kubro terus kemudian orang berusaha menjawab,
nanti satu, ada yang jawabannya itu tidak berlandaskan teori kebenaran, ada yang jawabannya itu hanya apalan gitu. Orang Islam yang terlahir Islam itu biasanya jawabannya apalan. Maka tadi betul kayak kata Mas Wicak tadi, tidak ngesul carane, orang ruwe jawaban ini cuma yang lambe tok gitu. Karena memang jawaban itu tidak dia peroleh dari proses berpikir, tetapi dari doktrin gitu. Sejak kecil didoktrin begitu gitu. Maka namanya doktrin itu tidak akan kuat, tidak akan pernah kuat. Sementara orang-orang kafir, yang orang non-Islam yang kemudian belajar ini, rata-rata apa? Rata-rata melupakan tentang teori kebenaran, teori berpikir di awalnya. Mereka langsung mencari, dari mana kamu berasal? Langsung dicari. Tidak bahas dulu benar salah. Kebenaran itu apa sih? Makanya saya di awal kemarin kan bahas itu, kebenaran itu apa. Nah, ketika kita tidak membahas dulu tentang kebenaran, tentang teori berpikir itu seperti apa, mana yang berpikir, mana yang bukan. Kadang-kadang kita terjebak bukan pada berpikir, tetapi pada berfantasi, pada berimajinasi. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah hal gaib. Tentang masa lalu, penciptaan, tentang masa depan, itu gaib semua itu. Maka kalau kita belum tahu teori berpikirnya, termasuk di dalam mantik itu wajib akli, mustahil akli, jais akli yang kemarin kita bahas, itu nanti jatuhnya itu orang itu berimajinasi, bukan mikir, berimajinasi. Namanya berimajinasi antara orang satu dengan orang yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Dan bisa jadi imajinasinya itu luar biasa. Namanya orang berimajinasi kok. Novelis-novelis itu kalau sudah berimajinasi itu, wah luar biasa indahnya. Teman-teman pesastra-pesastra itu kalau sudah berimajinasi luar biasa. Nah, padahal ini kita tidak sedang dalam rangka berimajinasi. Kita sedang dalam rangka mencari al-haq, mencari kebenaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Kenapa terjadi fenomena semacam ini? Maka untuk bisa mencapai pada jawaban seperti ini yang betul-betul membangkitkan, itu memang ya betul-betul harus step by step anak tangga demi satunya itu harus dilalui sehingga betul-betul mendapatkan jawaban yang betul-betul berdampak pada pemahamannya dan akhirnya berdampak pada kehidupannya. Saya pikir itu, Mas Wicak. Oke, alhamdulillah begitu Mas Wicaksono ya, dan terima kasih pada Mas Doni. Karena mungkin ini kurang beberapa menit lagi, kita tutup nggih. Kita akhiri. Nanti kalau ada hal atau pertanyaan nanti bisa di grup bisa atau di pertemuan yang akan datang. Oke, begitu. Walaupun tadi saya juga ada pertanyaan, tapi nanti kita coba bahas minggu akan datang. Oke, begitu Bapak Ibu semua, kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa untuk majelis. Subhanallah. Oke, sekian ngajeni pertemuan ketiga. Terima kasih semua dan harapannya minggu depan kita bisa hadir kembali dan semoga menjadi pahala. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.